Banyak orang yang merasa berat badannya stuck, kemudian gula darahnya justru selalu di atas 80. Sudah melakukan ketofastosis lifestyle, bahkan fasenya adalah fase induksi. Tapi keadaannya berbeda. Nah, perlu waspada, jangan-jangan kita mengabaikan satu hal, yaitu stres. Stres tanpa dikelola akan berakibat buruk bagi pelaku ketofastosis lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing bagaimana stres berpengaruh kepada pelaku hidup ketofastosis lifestyle. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami bagaimana stres mengganggu kehidupan ketofastosis kita. Dalam keto lifestyle kita mengenal ada 5 pilar utama yang harus secara konsisten kita pastikan terjadi dalam setiap hari di kehidupan kita. 5 pilar utama ini umumnya kita sebut dengan protokol. Protokol 1, 2, 3 mungkin sangat mudah buat kita untuk menjaganya. Menjaga makan dan minum itu hal yang biasa. Fasting itu adalah hal yang paling mudah. Olahraga adalah rutinitas biasa. Tapi kita mungkin bisa jadi sedang mengabaikan yang keempat dan yang kelima. Yang keempat adalah menjaga kualitas tidur. Yang kelima, yang paling berat adalah mengelola stres. Banyak di antara sahabat-sahabat ketofastosis lifestyle mengabaikan stres. Tanpa kita sadari, stres mengantarkan kepada kegagalan kita atau paling tidak stagnasi di dalam proses ketofastosis lifestyle kita. Stres menempati posisi yang paling tinggi penyebab kegagalan itu. Kondisi tubuh kita mungkin tanpa kita sadari, berat badan kita stuck, kemudian gula darah kita selalu di atas 80. Ini adalah menjadi indikator bahwa kita masih belum sempurna menerapkan protokol ketofastosis lifestyle kita. Karena ketofastosis lifestyle tidak hanya concern pada bagaimana menekan karbohidrat dan gula di dalam tubuh kita, kemudian fasting dan olahraga, kemudian tidur yang cukup. Namun stres juga menempati posisi yang cukup penting untuk menjaga kondisi ketosis kita. Di tahun-tahun pertama saya menjalani ketofastosis lifestyle, saya menghadapi persoalan yang sama. Saya tidak pernah berpikir bahwa stres itu menempati posisi yang paling penting. Dalam 1 tahun itu, berat badan saya turun. Kemudian saya sudah merasa bahwa saya sudah ketosis. Kemudian saya juga sudah merasa bahwa ada perbaikan dan proses pelepasan dan penggantian sel di dalam tubuh. Kemudian juga saya sudah memastikan bahwa massa otot saya sudah dalam kondisi yang cukup bagus karena saya menekan karbohidrat, saya membuang gula, saya juga fasting, saya juga olahraga. Namun terjadi stagnasi, berat badan saya stuck, kemudian tidak ada perkembangan yang berarti dalam gula darah saya. Gula darah saya konstan selalu di atas 80. Dan bertemu dengan pakar menyatakan dalam ketofastosis lifestyle kita mengenal ada paling tidak 5 protokol yang harus kita taati agar kita tetap dalam kondisi ketosis dan proses autopagi berjalan dengan sempurna. Protokol 1 sampai 3 mungkin kita tidak ada masalah karena terkait dengan makan, minum, dan fasting. Namun 2 protokol yang terakhir, tidur cukup dan stres, mungkin ini berat buat kita karena 2 hal ini saling terkait. Nah, stres menempati posisi yang sangat krusial di dalam kehidupan ketofastosis kita. Ketika stres tanpa kita kelola akan berpengaruh pada banyak hal di dalam lifestyle kita. Karena pada kondisi stres membuat tubuh kita. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa stres harus kita kelola. Yang pertama, pada kondisi stres, tubuh kita memproduksi hormon kortisol.
hormon yang memang berfungsi untuk menjaga dan membentengi tubuh kita ketika stres itu terjadi. Namun, membiarkan stres itu berlangsung terus di dalam tubuh kita, artinya kita membiarkan tubuh kita memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. Dan ketika hormon kortisol diproduksi secara berlebihan akan mempengaruhi pada tekanan darah kita. Yang kedua atau yang selanjutnya, mengapa kita harus mengelola stres? Karena stres mengantarkan kita kepada gangguan tidur. Gangguan tidur yang acap kali kita dapatkan adalah insomnia dan beberapa persoalan tidur yang lainnya. Apa akibatnya ketika kita mendapatkan gangguan tidur? Proses pelepasan kortisol juga menjadi lebih masif. Kemudian suasana hati kita juga akan terganggu yang akan berpengaruh kepada tingkat emosi dan kognisi kita. Dan yang ketiga, bahwa stres itu bisa mengantarkan kepada kerusakan metabolisme. Ketika kerusakan metabolisme, apa yang terjadi? Proses degradasi lemak akan terganggu. Ingat bahwa kita hidup dari hasil pengolahan lemak, yaitu keton. Bila proses ini tidak terjadi, berarti defisit energi. Nah, beberapa hal tersebut di atas mengantarkan kita kepada upaya mempertahankan lifestyle kita. Ketofastosis lifestyle akan bisa dipertahankan dengan mengelola stres. Karena kita memastikan proses pemecahan degradasi lemak menjadi keton itu tetap terjadi dan proses autofagi atau pembuangan sel-sel yang rusak itu bisa secara maksimal dilakukan oleh tubuh. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.